Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam semua, kembali lagi di channel Dunia Islam. Seperti biasa, di channel ini kami akan menyajikan info dan pembelajaran yang menarik tentang dunia Islam. Jadi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Islam. Sejarah kurban dalam Islam ini cukup panjang. Sebab ada amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan terlebih dulu kepada salah seorang nabi utusannya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dirangkum dari beberapa sumber, berikut ini sejarah kurban dalam Islam yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu mendapat mimpi menyembelih putra kesayangannya yaitu Ismail. Setelah mendapat mimpi tersebut, Nabi Ibrahim merasa bingung tapi tidak lantas membenarkan dan tidak pula mengingkari. Sebab ia tahu bahwa mimpi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba yang taat pada semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim berupaya dan berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk atas mimpinya. Hasilnya, ia justru kembali mendapat mimpi sama hingga ketiga kalinya, yaitu permintaan menyembelih Ismail yang saat itu masih berusia sekitar 7 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam segera menemui putranya dan menjelaskan tentang mimpinya itu yang menyembelih Ismail. Berikut jawaban Ismail yang tertulis dalam Al-Quran ketika memberi izin sang ayah menyembelih dirinya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Ismail ketika memberi izin sang ayah untuk menyembelih dirinya terdapat dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. Mendengar jawaban bijak dari Ismail kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam dibuat semakin sedih dan tak kuasa menahan tangis karena bagaimanapun ia adalah putra yang paling disayangnya. Setelah keduanya sepakat melakukan penyembelihan, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke Mina dan membaringkannya di atas pelipisnya. "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori, dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya ia akan bersedih. Percepatkanlah gerakan pisau itu dari leherku, agar terasa lebih ringan bagiku karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya. Sungguh, sebaik-baiknya pertolongan adalah engkau, wahai anakku, dalam menjalankan perintah Allah." Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam ikhlas, pisau paling tajam yang digunakan itu tidak mempan untuk menyembelih leher Ismail. Berkali-kali pisau itu seperti tumpul, bahkan tidak meninggalkan bekas apapun di leher Ismail yang halus dan lembut. Dalam keadaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pertolongan. Sebagaimana bukti keajaiban itu ada dalam surat Al-Quran Asy-Syaffat ayat 104-108. Dari peristiwa tersebut, terbukti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail adalah sosok yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki penyembelihan itu terjadi, bahkan melarangnya dan mengganti kurban dengan seekor kambing. Peristiwa itulah yang menjadi sejarah ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkan sampai beliau wafat. Menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anjuran kurban ini merupakan bentuk syukur umat muslim atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sejarah singkat tentang kurban yang terdapat dalam Al-Quran. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua.